bukan 1 hari, itu bukan ya. Jadi patokannya adalah intinya 24 jam ya. Sering kita mendengar pada patokan itu atau yang mengatakan 1 hari, itu tidak, tapi adalah patokannya 1 hari 1 malam atau 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bab haid, nifas dan istihadah ya. Apa sih haid itu, nifas dan istihadah? Yang pertama-tama di sini dijelaskan dalam kitab Syarwani juz 1 halaman 414 ya. Jadi kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah yang dibutuhkan. Itu wajib ya. Wanita wajib belajar tentang bab haid, nifas ataupun istihadah. Jangan sampai tidak. Ya. Nah, jika sudah punya suami dan suami mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajarkannya pada istrinya. Ya. Jadi, kalau sudah memiliki suami dan suaminya itu tahu tentang bab haid, nifas dan istihadah, itu wajib untuk mengajarkannya tentang ilmu haid, nifas dan istihadah kepada pasangannya, ya. Nah, bagaimana kalau suaminya itu belum mengerti bab tentang haid, nifas dan istihadah ya? Perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang lebih mengerti, kepada ustadz, kiai ataupun orang-orang yang lebih pintar tentang mengetahui bab haid, nifas maupun istihadah. Lantas bagaimana ketika suaminya itu mencegah? Hukumnya haram suaminya mencegah istrinya untuk belajar bab nifas, haid dan istihadah. Itu haram, tidak boleh suaminya. Kecuali suaminya itu belajar kemudian diajarkan pada istrinya, ya. Ya, sama halnya pada dasarnya berarti hukum laki-laki ataupun perempuan untuk mengetahui bab haid, nifas dan istihadah itu sangat dianjurkan atau wajib untuk mengetahui bab tersebut, ya. Bukan cuma perempuan saja, laki-laki pun ya itu harus tahu hukumnya ya. Yang pertama haid ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita atau kemaluan wanita ya. Darah yang keluar dari farji wanita itu ada 3 macam, yaitu 1 haid, nifas dan istihadah ya. Itu ada 3 macam, haid, nifas dan istihadah. Nah, haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun ya. Dengan catatan sehat ya. Tapi memang itu adalah sebuah kodrat wanita, tidak setelah melahirkan anak, itu yang dinamakan haid ya. Nah, di sini dijelaskan lagi dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 107 ya. Nah, adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan istihadah, beda dengan darah haid. Darah haid itu yang benar-benar murni keluar dari farji perempuan dengan keadaan sehat setelah berumur 9 tahun ya. Itu yang dinamakan haid. Kalau sedangkan darah istihadah itu adalah darah yang keluar karena sakit. Nah, sedangkan nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Itu yang dinamakan, itu adalah yang dinamakan nifas. Jadi antara haid, nifas dan istihadah itu berbeda. Haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah berumur 9 tahun dengan catatan sehat bukan sakit. Sedangkan nifas itu adalah darah yang dikeluarkan oleh perempuan setelah melahirkan. Sedangkan istihadah itu adalah darah yang keluar dikarenakan sakit, itu yang dinamakan istihadah. Ya. Jadi ada perbedaannya, tidak bisa disama-samakan. Sama-sama darah tapi namanya berbeda ya. Nah, di sini dijelaskan lagi, umur haid seorang wanita mungkin melakukan haid jika sudah berumur 9 tahun takriban, secara kira-kira, takriban itu secara kira-kiranya 9 tahun. Ataupun yakni tidak harus sempurna 9 tahun tapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai pada 16 hari ya. Nah, jika sudah mengeluarkan darah
maka sudah termasuk haid apabila darah tersebut sudah memenuhi 3 syarat bagi darah haid. Yang pertama, tidak kurang dari 24 jam. Syarat bahwa itu adalah darah haid itu adalah benar-benar minimal 1 hari 1 malam ya, atau 24 jam hitungannya, bukan hari ya, hitungannya adalah 4 jam. 1 hari 1 malam itu ada 24 jam. Yang selanjutnya tidak lebih dari 15 hari ya. Untuk mengetahui bahwa itu adalah darah haid itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari ya kemungkinan itu bukan sebuah darah haid. Ya, kemungkinan ya. Yang selanjutnya adalah bertempat pada waktu yang mungkin atau bisa haid. Jadi bisa dikatakan sebuah darah haid jika memenuhi 3 syarat tadi ya. Yang pertama adalah tidak kurang dari 24 jam ya. Yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga adalah bertempat pada waktu yang mungkin bisa haid ya. Dijelaskan lagi dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 108 ya. Adapun jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut, maka itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Jadi ketika mengeluarkan darah sebelum umur 9 tahun, itu ada yang mengatakan itu bukan darah haid tetapi darah penyakit atau darah istihadah ya. Tetapi bila masih umur 9 tahun kurang 16 hari atau lebih ya, mengeluarkan darah, maka jelas itu adalah sebuah darah istihadah. Umurnya 9 tahun tetapi kurang dari 16 hari ya, itu jelas darah istihadah. Nah, jika mengeluarkan darah sebelum umur haid tersebut kemudian terus sampai masuk umur haid, maka darah sebelum umur haid itu darah istihadah, dan darah yang masuk umur haid itu adalah darah haid bila memenuhi syarat-syarat bagi darah haid yang sudah dijelaskan tadi, syarat 3 tadi. Di sini dalam keterangan kitab Hasyiatul Jamal juz 1 halaman 236 ya, pada waktu umur 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah 10 hari. Pada umur 9 tahun kurang 20 hari kok mengeluarkan darah selama 10 hari, maka 4 hari lebih sedikit yang awal itu adalah darah istihadah ya. Sedangkan 6 hari kurang sedikit yang akhir itu dinamakan darah haid ya, dinamakan darah haid ya. Jadi 9 tahun kurang 20 hari kok mengeluarkan darah selama 10 hari nih. 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 10 hari. Pada 4 hari lebih sedikit yang awal itu adalah darah istihadah, dan sisanya 6 hari kurang sedikit itu adalah sebuah darah haid ya. Itu perlu dibedakan ya. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Risalah ya, bila disebut sehari maka yang dimaksudkan adalah sehari semalam, bukan 1 hari, itu bukan ya. Jadi patokannya adalah intinya 24 jam ya. Sering kita mendengar pada patokan itu ada yang mengatakan 1 hari, itu tidak, tapi adalah patokannya 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, bila disebut 15 hari maka maksudnya adalah 15 hari 15 malam, bukan 15 hari tok ya, tapi harus ada malamnya. 15 hari 15 malam itu adalah sebuah maksimalnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan saya lanjutkan pada bab-bab selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.